Pengertian interaksi dan alam. Interaksi manusia dengan alam yang diartikan sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan alam yang kemudian saling mempengaruhi. Manusia dan alam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Interaksi antara alam merupakan tempat manusia menjalankan aktivitas dan kehidupannya. Manusia memerlukan lingkungan yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Alam sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, sehingga tugas manusia yang diberi kelebihan akal oleh Tuhan sudah seharusnya dapat menghargai dan menghormati lingkungan hidupnya. Termasuk juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat penting supaya alam ini tetap terjaga keseimbangannya. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungan dalam sebuah hubungan timbal balik, itu positif maupun negatif. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Yang kedua, alam. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kolerasi antara individu dan alam. Kolerasi yaitu hubungan timbal balik. Kolerasi merupakan salah satu teknik dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Kolerasi antara manusia dan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Jenis kolerasi. Yang pertama ada yang namanya kolerasi positif. Yang kedua, kolerasi negatif. Kolerasi positif, perubahan kedua variabel dengan arah yang sama. Contohnya, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keaneka jenis flora dan terjadinya erosi dan banjir. Kolerasi negatif yaitu perubahan kedua variabel dengan arah yang berlawanan, seperti eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam semakin menciut atau depletion. Ekologi. Oikos sama dengan habitat, logos sama dengan ilmu. Ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Peranan manusia dalam lingkungan adalah bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Peranan manusia yang positif atau menguntungkan lingkungan antara lain, yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keaneka jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuat ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Peranan manusia yang bersifat negatif atau merugikan terhadap lingkungan antara lain, yang pertama, eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut. Yang kedua, penuh atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota. Yang ketiga, berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Yang keempat, berubahnya
Berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah sehingga menimbulkan longsor. Yang kelima, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya ada manusia dan kelestarian hidup. Sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yakni yang pertama, sumber alam yang dapat diperbaharui atau disebut juga sumber-sumber alam biotik. Sumber alam biotik ini adalah sebuah makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sumber alam biotik mempunyai kemampuan diri atau bertambah. Misalnya, tumbuhan dalam berkembang biak dengan biji atau spora, dan hewan-hewan menghasilkan keturunannya dengan bertelur atau melahirkan. Oleh karena itu, sumber daya alam tersebut dikatakan sebagai sumber daya alam yang masih dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber alam yang tidak dapat diperbaharui atau disebut pula sebagai golongan sumber alam biotik, abiotik. Sumber alam abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan timbang lainnya. Sumber daya alam abiotik tidak dapat memperbaharui dirinya. Bila sumber minyak, batu bara, atau bahan-bahan lainnya telah habis digunakan manusia, maka habislah bahan-bahan tambang tersebut. Upaya-upaya mengatasi masalah lingkungan hidup. Yang pertama, menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengolahan sumber daya alam balik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, dapat memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam, maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Yang ketiga, memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kelima, mendaur ulang sampah dan menjadikannya barang lain yang bisa bermanfaat dan ditentukan dengan pengolahan yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Yang pertama ada faktor geografis, faktor teknologis, faktor ideologi, faktor kepemimpinan, faktor penduduk. Faktor pendorong dari perubahan lingkungan sosial adalah yang pertama kontak dengan budaya lain, yang kedua sikap menghargai hasil karya orang lain, yang ketiga sistem pendidikan yang maju, yang keempat keinginan untuk maju, yang kelima toleransi terhadap perubahan, yang keenam penduduk yang heterogen, yang ketujuh ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu, yang ke-8 sistem pelapisan terbuka, yang ke-9 orientasi ke masa depan, yang ke-10 sikap mudah menerima hal-hal baru. Terima kasih, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.